itu hanya bisa jadi ustaz, hanya bisa jadi ustaz. Apapun profesi kita, buktikan di negeri ini. Kakak kelas 6 yang sebentar lagi akan menjadi alumni dari Al-Muqaddas ini, buktikan antum akan hiasi negeri ini dengan skill antum hari ini ya. Oke, kita mulai sesi berikutnya. Ada tulisan menarik. Kelas 3 sampai kelas 6 silahkan dibaca narasinya. Wahid, Isnani, Salasa. Setiap karakter santri itu unik dan tidak mungkin sama. Anak berkali-kali ke Al-Muqaddas, mulai ke kelas 6 hari ini, pasti karakternya berbeda dengan kelas 6 yang sebelumnya. Yang kelas 5, 4, 3, 1, 2 nih Kak nih, karakter muda kelas 1, 2 pasti beda dengan karakter kakak kelas 3 sampai kelas 6. Unik dan tidak mungkin sama. Setuju? Ada di antara antum yang limbik kanannya itu kuat banget, tapi limbik kirinya dia lemah. Otak tengahnya juga luar biasa. Setiap kita karakternya berbeda-beda. Gara-gara satu slide ini, akhirnya anak-anak ada yang mengatakan, Pak Happy, berarti kita ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Pernahkah antum mendengar ada mahfuzat dan berbunyi la tahtakir? La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Berarti setiap kita punya kelebihan. Andaikan setelah acara hari ini, ana bicara depan antum, hei generasi Al-Muqaddas Putri, setelah acara hari ini, nanti antum semuanya berbaris di depan ya. Nanti saya akan kasih hadiah. Hadiahnya saya bawa dari Jakarta, kami berikan kepada 100 orang lebih ini untuk Al-Muqaddas Putri. Pasti antum bilang, Pak Epi, saya penasaran apa hadiahnya. Ini hadiahnya Kak ya. Ini hadiahnya. Pasti antum akan bilang, Pak Epi, apapun hadiahnya, kami tetap terima. Karena mobil ini dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan mobil ini apa? Menghibur orang, Mak. Coba antum bisa bayangkan nggak? Bisa bayangkan kalau antum datang ke pondok ini dengan orang tua pakai mobilnya kayak gini. Orang pasti tersenyum, menghibur orang antum. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Bannya cuma ada 2. Mobil ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihannya walaupun bannya 2, dia tetap bisa berjalan. Antum yang udah jangan lama-lama lihat gambar ini ya. Antum yang duduk depan anak hari ini Kak, you punya kelebihan, punya kekurangan. Antum bilang, Pak Happy Chandra, janganlah kau so tahu. Jangan so tahu Pak Happy Chandra. Wait. Pak Happy Chandra. Tes 1 2. Oke. Pak Happy Chandra, jangan sok tahu. Dari mana kau tahu karakter kami? Ana bisa paham karakter antum, bisa paham. Oke. Ana bisa paham karakter antum dari mana? Dari cara duduk, dan sorotan mata antum. Jadi Ana bisa paham karakter antum itu dari cara duduk dan sorotan mata. Duduknya antum, sorotan mata antum itu menunjukkan karakter antum masing-masing. Maka people, dari satu slide ini antum kalau melihat gambar ini nanti antum gak bakal lupa. Yuk kalau melihat gambar ini nanti Kak, melihat gambar ini antum gak bakal lupa. Oh ini gambar yang maksud Pak Happy waktu itu. Jadi Kak, kenapa? Antum lihat gambar ini, tulisan ini. Bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Karena apa? Setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Ada di antara antum yang duduk depan anak nih, dia senang banget dengan al-hisab, ar-riyadiyah, matematika. Senang banget. Udah sampai hidupnya sampai nanti dia senangnya matematika. Ditanya malaikat munkar nakir man rabbuka, jawabannya matematika. Iya kah? Dia senang dengan ilmu riyadiyah, dengan matematikanya. Ada di antara antum yang senang dengan pramuka. Ya udah, pertajam pada bidang itu. Ada di antara antum yang suka dengan bahasa, pertajam pada bidang itu. Setiap antum tajam pada bidang antum masing-masing. Gimana?
Siap. Tes 1 2 1 2 3. Oke. Sampai mana? Sampai mana tadi kok? Setiap orang tajam pada bedanya masing-masing. Sekarang anak tanya antum, wahai generasi putri, ini gambar apa nak? Ini silat punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silat ini, wahai Al-Muqaddas putri, kelebihannya adalah tajam. Tapi dia punya kekurangan. Setajam-tajam silat, dia tetap punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Antum pernah lihat gak? Di Cirebon ada orang nongkrong depan pohon. Kau tanya abang itu, bang lagi ngapain? Ini, saya lagi menebang pohon dengan silat. Itu manusia nggak ada kerjaan kawan. Sampai lebaran tahun depan nggak tumbang-tumbang itu pohon. Yang kedua, ini gambar apa nak? Gambar apa? Ini palu ya kak ya? Hei putri, ini saya akan kumpul nih. Besok putra juga kurang lebih kayak gini materinya nih. Mana nih spirit yang dahsyat nih? Ini kapak kawan, bukan palu. Kapak ini punya kelebihan, punya kekurangan. Hei kakak-kakak 1 sampai 6. Ini kapak punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? 1 kali hempasan tumbang itu pohon. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya, anak belum pernah dengar ada santri putra. Santri putra loh. Santri putra melanggar dan dibotak pakai kapak. Kita ngomongin santri putra, mumpung nggak ada santri putra kan? Walaupun anak pakai jok ya, pakai canda, antum bisa, oh iya benar juga ya. Antum yang duduk depan anak nih, ratusan orang ini, dari cara duduk antum, sorotan mata antum, menunjukkan karakter antum. Pasti antum bilang, astagfirullahaladzim. Anak jangan sampai salah duduk hari ini. Karena apa? Mazaya wa nukson. Gara-gara satu slide ini, berkumpullah anak-anak UI, 2.000 orang sebelum pandemi. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Ngapain mereka di situ? Di aula itu, mereka mengangkat kedua tangannya mencari karakternya masing-masing. Dari kedua tangan itu, ada filosofi yang dahsyat people. Di capture dari aula depan, dari stage di depan, ternyata dari tangan yang dia angkat, itu ada kelebihan dan kekurangan dari tangan itu. Karena ada filosofi yang menarik, yang mengangkat kedua tangan dia adalah generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. You nggak perlu datang ke UI hanya untuk angkat kedua tangan, apalagi berbayar 750.000 per 15 menit. Cukup di sini, tapi fokus. Siap ya nak ya, jangan sampai gagal. Kita mulai 3, 2, mulai. Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangan, itu baru. Yang mengangkat kedua tangannya nggak ikhlas, berarti dia nggak semangat, nggak terampil, nggak ceria. Siap ya kayak, jangan sampai gagal kak. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Jangan sampai gagal. Kita mulai dari sekarang. Buka, tutup, buka, tutup. Tutup. Kelas 3 sampai kelas 6 antum pernah ikutan dulu di posisi sana, tapi hari ini jadi horor lagi kan? Banyak yang nggak fokus. Mulai. Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Kalau kelas 3 sampai kelas 6 udah tahu anak kawan. Kalau 1 dan 2, ada yang di antara antum yang buka tutup sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kak, antum salah. Gak ada orang yang udah nggak, tangannya udah turun kan. Anak khawatir kau sampai asrama kayak gini terus nanti. Tidak mau kodas putri banget. Nanti sampai asrama kayak gini terus. Ditanya itu diapain sama Hafiz Chandra gitu ya. Kak, antum salah. Gak ada yang tahu kalau kau salah.
Kanan kirimu dia lagi mikirkan nasibnya sendiri. Depan belakang juga sama, kecuali kamu yang depan yang tahu banget antum salah. Nah, habis zuhur anak UI berkumpul lagi. Apa yang mereka lakukan? Mereka latihan namanya close hypnotic. Jadi ketika mereka salah akan nampak di situ kalau tadi you buka tutup, nggak ada yang tuh kalau salah. Siapa yang ya? Pastikan tangannya mau tepuk tangan. Udah kayak gini aja kita sampai nanti malam ya. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Al-Muqaddas 1 kali. Selamat pagi. Antum masih ragu-ragu. Selamat pagi. Antum masih ragu-ragu karena takut salah betul. Selamat pagi. Nah, kalau tepuk tangannya pelan-pelan, biasanya suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Itu dong. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan kedua. Selamat siang. Itu antum semuanya sambil melihat ke depan sambil baca itu boleh. Yes, sir. Ada relax banget hari ini, Ustaz. Urusan kita belum selesai kan? Selamat pagi, selamat siang. Antum fokus banget. Jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri. Itu musibah bagi dia. Tadi antum buka tutup, Anda salah aman, nggak ada yang tahu. Tapi kalau ini yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri, itu semua mata menatap ke dia, dan dia bilang, astagfirullah. Kita lihat ya, sempat sampai sana, antum pernah ikut dulu di masjid. Tapi hari ini nuansanya berbeda, Anda lebih fokus bersama banget hari ini dibandingkan waktu itu. Urusan kita belum selesai, kan? Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangan di bawah mulai. Sebentar, anak kan belum selesai bicaranya, masih koma itu. Tuh kan lupa anak sama tadi. Anda baru bicara orang yang tepuk tangan di bawah, itu yang di belakang langsung. Baru di Al-Muqaddas terjadi, Zat. Biasanya enggak gitu. Ngobrol itu antum fokus banget nih. Orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Setengah hati gitu tepuk tangannya. Siap ya? Bismillah, selamat pagi. Itu dong, semangat antum. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, nggak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besar. Dulu kan di sana Al-Muqaddas Putra itu sampai cowok semua melakukan saya hari itu. Mereka takut salah. Hari ini feel-nya akan berbeda. Atau beri fokus 3 mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Biasa aja ngelihatnya ya. Dia melototin saya ini. Saya jadi takut. Dia melototin. Gini nih, ngobrol sama Al-Muqaddas. Ustaz, Anda kalau bicara depan Gontor Putri, Ustaz, kayak gini, Ustaz, dibikin relax dulu mereka, kan? Urusan kita belum selesai, ya. Selamat pagi. Selamat siang. Kalau antum bilang Pak Happy, Anda pernah Ustaz game kayak gini di Pramuka juga ada, tapi kenapa hari ini horor banget Pak Happy? Selamat pagi. Ingat, selamat tangan sama sekali. Sekali lagi, save di otakmu. Anda udah bilang di Gontor Putri, di pondok-pondok putri yang lain, save di otakmu, tetap aja ada yang salah. Mudah-mudahan di sini enggak. Antum melototin betul hari ini. Lama-lama Anda belakangi antum di sini ya. Selamat pagi, selamat malam. Apa ini? Allah. Apa aku bilang? Itu tangan hampir nempel. Nggak jadi, Anda nggak jadi. Allahu Akbar.
udah jam 9 ini. Antum masih semangat? Teruskan. Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong. Siap ya? Al-Muqaddas Putri, silakan dibaca tulisannya. Ini dia people. Wahid Isdani Salasa. Tanpa antum catat, tanpa antum tulis di tulisan, tanpa antum catat. Nah, tanpa antum catat. Mulai nih. Mulai gak fokus. Anak kan gak bilang, nah catat ya. Itu semua pun itu langsung siapa yang nyuruh antum nulis? Ana bilang tanpa antum catat. Ini gara-gara tepuk tangan barusan nih kayak gini nih. Jadi oleng-oleng semua nih. Antum bacanya kencang. Nah, dibaca Wahid Isdani Salasa. Tanpa antum catat. Berarti antum fokus ke layar, antum melihatnya dengan hati. Ada kekuatan impian dari generasi putra yang waktu itu hadir di seluruh titik di negeri ini. Segmennya adalah parenting motivation. Santrinya hadir, orang tuanya hadir. Ngapain mereka di situ? Ini jawabannya, people. Mereka berkumpul. Anak santri itu mengatakan, Pak Happy Chandra, kalau bisa Bapak hadir ya, saya akan diuji oleh kiai saya untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Kiainya hadir, orang tuanya hadir, dan inilah satu santri yang kami capture dari Sabang sampai Merauke. Lihat tayangannya. Nah, Ashraf ya. Ana besok setelah ini Payakumbuh Padang. Saya Al-Muqaddas ke Padang Payakumbuh. Besok kan pulang nih. Pesawat malam. Padang. Itu atau Alif. Padang Panjang. Enggak. Dia hanya Jabodetabek. Pondok-pondok ada gitu. Kalau sana, kan ada 9 orang. Nah. Koblawa lah ya, Arif kamera lah ya, Arif laptop, wala Arif musola. Allah itu. Sampai Kiai Hasan bilang nih kok, ini cocok kamu rekrut. Kan itu Kiai Hasan, anak Kiai Hasan dia. Doain Kiai Hasan. Zero saya, no, sifar hakikatan. Anak kasih bacaan sholat nih, hafal. Nolas. Di 9 orang tuh mafi hiris, semuanya. Tapi dengan kayak gitu, mereka dari nol, gelas kosong yang siap kita isi. Saya lah, rawahu. Antum lihat deh kak, anaknya hadir, orang tuanya hadir, dan dia mengatakan, Bu, Pak, aku berikan ini adalah kado terindah untuk orang tua aku hari ini. Dia bangga banget setelah melafalkan bait-bait Quran, dan dia peluk orang tuanya, dan orang tuanya mengatakan, aku bangga punya keluarga. Bukan ini, karena apa? Ketika anak bicara ini, anak lempar ke antum. Nah, Al-Muqaddas Putri, what is your dream? Apa impianmu? Pasti akan bilang. Andai kan mikrofon yang berikan ke antum akan bilang, Pak Happy, saya juga punya impian seperti kawan-kawan tadi, Pak Chandra. Impianku adalah saya harus berikan kebahagiaan untuk kedua orang tua saya di rumah, Pak. Kakak kelas sedang, impiannya pasti berbeda. Ustaz, anak sekian lama di pondok. Kawan-kawan anak sudah sekian orang yang sudah terhempas dari Al-Muqaddas. Tapi kami yang tersisa ini, Pak Happy, impian saya
Saya akan diwisuda nanti Pak Chandra, dan saya selesai di pulau ini. The power of dream, kekuatan impian. Anak hadir hari ini karena impian seorang ibu di belakang panggung kecil. Ketika beberapa waktu lalu kami datang ke Jambi, di situ ada seorang anak. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku juga punya impian Pak Happy. Acaranya parenting. Sayap kiri santri-santrinya, sayap kanan orang tuanya. Tiba-tiba anak itu paling belakang mengangkat tangan. Pak Happy Chandra, I have a dream. Aku punya impian. Hai, nah, sini sayang, maju ke depan. Dengan orang tuanya kalau bisa maju ke depan. Anak itu maju ke depan, tapi tanpa kedua orang tuanya. Dia naik ke atas panggung, sambil tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Anak ini mengatakan apa? Pak Happy, aku punya impian. Sebentar nak, mana orang tua? Itu apa jawaban anak ini? Pak Chandra, aku diasuh oleh nenek sejak saya lahir. Orang tuaku ini sudah tak ada. Tapi dia punya impian Pak Chandra. Aku harus masuk ke pesantren ini. Paling tidak ketika aku datang ke batu nisan orang tua aku bisa membacakan Allah Pak. Oh, indah banget. Indah banget loh Kak. Ini anak kelas 3. Tapi doanya indah banget. Setelah itu Allah tanya lagi, apa nak impianmu? Impianku ini Pak. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Pernahkah Ibu Antum mengatakan kepada Antum ketika berkunjung ke pondok ini, mau kelas 1 sampai kelas 6, ibu itu pernah bilang di rumah atau mungkin di pondok, kalimat ibu itu tahu nggak Antum kira-kira apa? Nah, ibumu ini belum bisa sholat sempurna. Tapi aku mau ini, kamu harus bisa sholat sempurna. Kalau di pondok baik-baik aja, kau hafalkan baik-baik Quran. Nanti jika ibu mati, pada tidak kau nanti yang datang ke batu nisan. Kalau ibu sudah tiada, pada tidak kau bisa mengangkat terang dan jenazah. Kalau orang tuamu sudah terada, paling tidak kau nanti bisa menyerahkan kami. Allah, aku bisa bayangkan nggak? Andaikan hari ini parenting Ustaz bagus. Aku bisa bayangkan saya. Andaikan hari ini saya kiri santri ya, saya kan orang tua. Sejak 2021 saat pandemi, saya motivasi orang tua dalam parenting. Banyak di antara santri dan mereka bertanya, saya bicara Ustaz, Anda minta waktu sebentar aja, Anda ingin peluk orang tuaku sebentar aja Pak Happy. Dan dia peluk orang tuanya. Sambil berdoa, ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Dan orang tuanya pun dia mengamini doa anaknya. Setiap kita punya impian, Antum punya impian, Al-Muqaddas punya impian, seperti impian seorang adik yang curhat kepada kakaknya tanpa pengetahuan orang tuanya. Apa curhatan adik itu? Ini curhatannya ibu. Itu lihat. Curhatan seorang adik, dia curhat depan kakaknya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Bukankah Antum juga punya curhatan seperti itu kan? Tanpa sepengetahuan orang tua itu? Masya Allah. Karena apa? Saatnya kita mengatakan di alam al-muqaddas,
Sering-seringlah berbisik di bumi Al-Muqaddas, maka langit akan mendengar. Ini kalimatnya indah banget. Generasi putri, sering-seringlah berbisik di bumi Al-Muqaddas, maka langit akan mendengar. Kakak kelas 6, kau di penghujung tahun ini, di akhir levelmu di grade 6, sering-seringlah kau berbisik di bumi Al-Muqaddas, dan langit akan mendengar. Santri baru, sering-seringlah kau berbisik dalam sujudmu di bumi Al-Muqaddas, dan langit akan mendengar. Karena apa? Rabb itu maha baik. Antum hari ini hadir bukan pilihan orang tuamu, bukan pilihanmu. Allah yang sudah menggerakkan antum berada di Al-Muqaddas. Banyak yang cemburu dengan Al-Muqaddas putri hari ini. Banyak yang cemburu dengan antunna. Banyak mereka di luar sana mengatakan, Pak Chandra, boleh nggak kami ikutan dengan Al-Muqaddas putri hadir di sini? Kami katakan ini eksklusif untuk anak-anak putri Al-Muqaddas. Karena apa? Mereka pengen duduk bareng sama dengan insyaallah dan kostum kebanggaan hari ini. Bersyukur antum di sini. Kak kelas 6 bersyukur yuk ada di sini. Bertahan sampai hari ini. Bersyukur. Kelas 5, kelas 4, 3, 2, dan 1. Bersyukur. Andai kan nanti pakai mengatakan, tolong ya, misalnya dalam kelas putri, Anda akan melihat siapa di antara antuna yang duduk hari ini dan masih bertahan sampai hari itu. Bertahankah dia? Atau dia sudah kalah di medan perjuangan di alam Al-Muqaddas? Siap? Siap bertahan? Siap. Apapun rintangan di alam Al-Muqaddas, tetap antum katakan, Rabb itu maha baik. Kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya, wahai Al-Muqaddas putri. Tapi pintu pertolongan Allah tidak akan pernah terbatas. Maka iringi mimpi itu dengan doa. Pasti antum bilang, Ustaz, kayaknya ini harus dicatat, Ustaz. Silakan, anak tunggu sampai azan subuh dikumandangkan. Catat. Ustazah mau catat, silakan. Untuk status di WA hari ini, catat. Rabb itu maha baik. Kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya, wahai Al-Muqaddas. Tapi pertolongan Allah tidak akan pernah terbatas. Maka iringi mimpi kita dengan doa. Banyak orang yang punya impian, tapi dia nggak sadar kalau Allah akan menggiring impian itu. Banyak yang sombong dengan impiannya, tapi dia tidak melibatkan Allah impiannya. Sering-seringlah berbisik di bumi Al-Muqaddas, maka langit akan mendengar. Kesimpulan akhir di segmen ini adalah, ini dia Viva. Kalimat ini antum capture ya kak ya, catat baik-baik. Kalimatnya adalah, berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Anda hitung 5 mundur sudah selesai tulisannya. 5. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. 4, 3, 2, 1. Kelas? Coba dibaca sama-sama. Wahid Isni Salasa. Yang terakhir, nak. Ini yang terbaca terakhir. Ini dia yang dibaca. Wahid Isni Salasa. Banyak orang sering banget dia berdoanya, tapi nggak pernah bersyukur. Ada juga sebaliknya, dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, tapi nggak pernah berdoa. Bersyukur tuh, tapi nggak pernah berdoa. Berdoa dan bersyukur harus satu frame. Karena apa? Ini dia pipa. Ini materi baru buat kelas 2 sampai kelas 6. Semua untuk Al-Muqaddas ini materi baru. Kelas 6 juga sama, 5, 4, 3 juga sama. Karena apa? Generasi putri, dimanapun kami mengisi materi, banyak di antara generasi putri yang gagal di medan perjuangannya di pesantren. Karena apa? Karena dia kena virus
Virusnya adalah quarter life crisis. Banyak kawan-kawanmu di luar sana, anak SMA kelas 12, kelas 11, kelas 10, anak SMP kelas 7 sampai kelas 9, dia gagal di sekolahnya karena kena virus quarter life crisis. Jangankan yang di luar, yang di pondok aja yang sudah terbina pendidikan dan pengasuhannya, banyak yang gagal karena dia kena virus quarter life crisis. Saat kami kupas materi ini bersama Pak Profesor dan Nabila, ini salah satu figur Instagram hari itu. Apa kami katakan di situ? Antum pasti bilang, Ustaz, Anda nggak paham apa itu quarter life crisis. Ini dia, Bapak. Quarter life crisis artinya adalah krisis seperempat abad. Antum tanya lagi, contohnya apa Pak Happy? Siapa yang kena virus itu? Santri. Santri yang usianya 13 sampai 20 tahun. Antum lagi tanya, umur berapa ya? Ini sama dengan kayak tadi nih. Orang yang tepuk tangannya di bawah, sama kayak gitu. Langsung tangannya ke atas. Ini juga sama. Santri yang usianya 13 sampai 20 tahun. Kelas 6 berapa tahun? Berapa Kak? 17 tahun. Kelas 1 berapa tahun? 18. Kok lebih tua dari kelas 6 ya? Usia yang 13 sampai 20 tahun. Santri yang kena virus quarter life crisis, dia periode galau dalam hidupnya. Galau. Mudah banget dia galaunya. Maka santri yang sering galau di pesantren kena virus krisis seperempat abad. Bukankah orang yang disapa oleh Allah itu adalah orang-orang yang jiwanya tenang, bukan yang jiwanya galau? Apa ayatnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang disapa oleh Allah adalah jiwa yang tenang, bukan jiwa yang galau. Kalau antum galau di pondok, kena virus itu. Yang kedua, krisis emosional. Dia tak bisa menjaga emosinya karena kena virus itu. Dia marah-marah kepada orang tuanya gara-gara dia gak ke pondok. Baru sekali ke pondok dia marah-marah. Orang tuanya datang bukan ngasih senyuman, justru malah ngasih keluhan. Tahu nggak Bu? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pokoknya di pondok itu Bu, ya Allah, la ya Allah, akbar, na'udzubillah min dzalik, pokoknya Bu ya. Jadi Bu, kalau di pondok itu Bu, ya Allah itu antrinya, semakin dia bicara kayak gitu, emosinya nggak terjaga, orang tuanya juga sakit, kecewa. Nah, anak itu dia kena virus quarter life crisis. Ibu datang, ayah datang, ahlan wa sahlan. Kaifa, gimana kabarnya ibu datang hari ini? Terus senyuman, jangan beri keluhan. Antum pilih nih, senyuman versus keluhan. Semakin antum sering tersenyum pada orang tua antum, bahagia dia. Tapi ketika orang tua datang, baru dia datang, belum juga duduk, tahu nggak Bu? Astagfirullahaladzim, tahu nggak Bu di sini? Ya. Allah Akbar, keluhan yang muncul. Ketiga, kelas 6, bingung dalam langkah. Anak nanti habis dari alumni mau kemana ya? Anak bingung. Semakin kau katakan bingung, semakin muncul tuh virus. Antumnya kelas 1 sampai kelas 5 berpikir, Ustaz bingung Ustaz. Nanti Ustaz ya, kalau anak udah di pondoknya udah selesai, anak menjadi apa nanti? Semakin kau katakan itu, semakin bingung dan bingung. Udah, dia adalah manusia bingung. Ganti namanya. Hilangkan kata bingung dalam otak kita, people. Yang ketiga, kehilangan identitas. Lama-lama M-nya hilang, muqaddasnya hilang dari otaknya. Santrinya hilang dari otaknya. Jiwa santrinya hilang karena dia kena virus itu. Maka kesimpulannya apa? Ini dia, people. Terus harus gimana kita Pak Happy di Al-Muqaddas? Kita harus bahagia. Ya happy aja kawan, kayak anak. Happy aja, happy. Bahagia itu penting, jangan yang penting bahagia. Kalau antum mengatakan, happy yang penting mas saya bahagia, pasti nggak beres dia. Bahagianya pura-pura bahagia. Ada nggak sih? Ada nggak? Kelas 6, kelas 5, ada nggak yang pura-pura bahagia? Banyak. Bahagia itu dari hati, nggak bisa dibikin-bikin, dibuat-buat.
Kita harus bahagia. Bahagia itu penting, jangan yang penting bahagia. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Jadi santri itu penting, jadi jangan yang penting jadi santri. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Ya, tulis di lembar yang itu. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Kalau tiba-tiba untuk mengatakan, yang penting anak belajar, pasti nggak beres dia. Besok mau ujian, yang penting gue ujian. Pasti harus dia. Ujian itu penting, jangan yang penting ujian. Paham tuh? Kelas 1, 2, siapa yang berani baca narasi yang akan saya munculkan sebentar lagi. Saya hitung sampai 5 ya. Anak kasih hadiah buat kelas 1 dan 2. 1, 2. Tidak pura-pura bahagia, tidak pura-pura ngangkat tangan, tapi nggak jadi. Ada juga angkat tangannya di bawah gitu ya. Ada itu sampai 5 ya. Kalau nggak saya berikan ke santri lama. 1, anak akan kasih hadiah. Baca narasi kak, mudah itu. 2, yakin nggak ada nih hadiah ini di banyak yang digital kak. 2, 3, oh, ada itu. Haha, ke belakang. Sini kak, sini. Sini. Nah, sini kak, sini. Maju ke depan. Kalau kelas 3 sampai kelas 6 kan udah hafal. Pegang mikrofonnya kak. Lihat ke depan. Introduce yourself. Perkenalkan nama dan dari mana. Caranya seperti ini kak. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Jadi nggak gini. Assalamualaikum, perkenalkan ya. Jadi nama saya itu adalah, saya sebenarnya udah niat dari kemarin ya. Kelamaan. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Cynthia dari Jakarta. Saya Cynthia dari Jakarta. Amazing. Kalau dia nggak kuat banget bicaranya, pasti ada yang keliru. Anak Depok dia maju ke depan. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng salah pula. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Kebalik kawan. Aturan saya Ridwan dari Depok. Tapi Cynthia aman. Pas berapa nah? Pegang mikrofonnya. Silakan dibacakan narasinya. Ini dia 3, 2, silakan. Ingin menuang air ke gelas orang lain. Kak, hati-hati bacanya. Agak dekatkan mikrofonnya. Mulai. Ingin menuang air ke gelas. Kak, hati-hati bacanya. Silakan Cynthia, mulai. Ingin menuangkan air ke gelas orang lain. Pastikan gelasmu sendiri tidak kosong. Ingin memberi ke pihak. Kak, hati-hati. Banyak yang keliru. Kenapa kak? Silakan. Ingin memberi kebahagiaan kepada orang lain. Pastikan kamu sendiri terisi kebahagiaan. Mulai sekarang perhatikan, sayangi dan bahagiakan diri. Ulangi yang bot hitam. Mulai sekarang perhatikan, sayangi dan bahagiakan dirimu. Lihat ke depan, tepuk tangan. Cynthia bilang, jika ingin menuangkan air ke gelas kosong, pastikan gelas kosongnya nggak kosong, Pak. Betul? Jika antum, bisa ingin bahagiakan orang tua, tapi kamu sendiri nggak zong, kawan. Tapi saya ingin bahagiakan ibu saya, tapi kau sendiri nggak bahagia, zong. Tapi saya ingin memberikan mahkota kepada orang tua di surga nanti, tapi kau sendiri tidak pernah baca Quran, zong. Ustadz, saya nanti akan berikan togaku untuk orang tuaku, tapi kok sendiri nggak bertahan sampai kelas 6, zong. Ingin bahagiakan mereka, kau sendiri harus bahagia. Closing. Lihat ke depan. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Saya tunggu sampai azan subuh dikumandangkan.
Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Cynthia. Sampai jumpa. Cynthia, boleh saya evaluasi bicaramu? Bicara itu harus eye contact dengan audiensnya. Banyak santri yang dia bicara tatapannya ke atas. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya senang banget ya hari ini ya. Iya, dia senang tapi orang nggak senang lihat dia. Jadi begini ya, jadi hari ini harapannya pas lihat ke depan orang udah gak ada semua di depan. Jadi kalau bicara Cynthia, tatap mata audiensnya, you bukti percaya diri. Ada juga santri yang ketika bicara tatapannya ke lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Dia berbicara dengan lantai, kawan. Bukan berbicara dengan audiens. Oke, Cynthia. Pegang mikrofonnya Cynthia. Ada special reward buatmu hari ini. Ini adalah sertifikat kertas sederhana. Tapi banyak banget yang pengen mendapatkan sertifikat ini. Mereka harus per-batch, per kelompok. Masuk ke ballroom hotel. Mereka mengatakan, Pak Edi, saya harus dapat sertifikat. Ikutin kursus dulu baru kau dapat sertifikat. Masuk dulu ke ballroom hotel baru kau bisa dapat sertifikat. You, hari ini Cynthia, adalah orang yang pertama di Al-Muqaddas Putri. Awal mula kami datang ke sini. Dan you adalah orang yang ke-925 yang mendapatkan sertifikat di tahun 2023. Ini sertifikatnya. Viral kita hari ini ya. Silakan kembali ke tempat. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Bismillah. Itu kelas berapa tadi? Kelas 1. Angkat tangan. Kalau maju ke depan tapi nggak dapat sertifikat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh nggak mau, harus dapat sertifikat. Sini. Kelas 2 kan udah kelas 1. Standby. Putri Al-Muqaddas kelas 1. Kalau 3 sampai 6 udah sering merasakan feel pang. Pegang mikrofonnya. Kau bicara seperti kakakmu Cynthia. Agak kesini kah? Biar satu friend. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Hanifah dari Cirebon. Saya panggil siapa? Hani. Wait. Ustazah, keep Hani ini. Hani ini karakter vokalnya cocok dia jadi MC. Ya nanti kalau ada MC Telana, kasih ke Hani. Pernah jadi MC ke Hani? Belum pernah jadi MC? Iya. Bagus kan? Bangga jadi MC Muhadon. Good MC, good vokal. Hani punya good vokal. Jadi tampil sekali nanti ditampil sebagai MC. Hani, pegang mikrofon. Lihat ke depan, cepet ya kak ya, cepet nah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak, anak assalamualaikum ke waalaikumsalam. Cepet kak, Hani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Hani. Kelas berapa nah? Kelas 1. Punya wali kelas namanya siapa? Ustazah siapa? Ustazah Meli. Ustazah siapa? Ustazah Meli. Ada Ustazah Melinya di sini? Ada. Oke, Ustazah Meli dari mana? Dari Indramayu. Betul dari Indramayu? Dan pelajaran yang kau suka banget di Muqaddas adalah? Gak ada yang kau suka? Apa nah? Pelajaran yang antum suka. Pak Epi, saya suka banget pelajaran ini. Apa itu pelajarannya? Mahfuz. Oke. Oke, lihat ke depan lagi. Materi hari ini adalah motivasi santri, betul? Bersama pembicara. Nama pembicaranya adalah?
Sakit hatiku kawan. Hani, kita duduk bareng hari ini hampir 1 jam lebih. Sampai kau tak tahu siapa namaku, Hani. Udah tahu namanya? Lihat ke depan. Cepat ya. Cepat nak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa aja, jangan buru-buru. Lihat ke depan. Namanya siapa? Hari Latifah. Saya panggil siapa? Hari. Kelas berapa? Kelas 1. Asramanya adalah kenapa? Apa kak? Granada. Dan sekarang di kamar berapa? Kamar 102. Dan kamar 102. Pasti you punya wali kelas. Nama wali kelasnya adalah nama wali kelasnya adalah Ustazah Meli. Berasal dari mana? Pelajaran yang anti suka adalah pelajaran iya. Dan Hani adalah orang yang mengikuti peserta motivasi hari ini. Siapa nama pembicaranya? Pak Hemi Chandra. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini nih kalau bicara sama santri baru kayak gini. Siap baca narasinya ya nak ya. Jangan buru-buru baca narasi ini. Siapkah? Oke. Bismillah. 3, 2, silahkan. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi beban besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Amazing, I like it. Ini. Santri baru bicara ke depan, Anda suka banget. Karena biasanya santri baru itu Hani, ketika maju ke depan terjadi gempa 8,9 skala Richter. Santri baru kalau maju ke depan dia langsung lancar bicaranya. Walaupun dia sudah menyakiti hatiku sampai lupa namaku ya. Hani, dijaga sertifikat ini. Nanti kalau anak kesini lagi dan anak ketemu kau Hani, anak akan tanya, Hani sertifikatnya masih ada? Jadi katakan Pak Happy masih ada. Nanti bilang Pak Happy ini buat apa sertifikatnya? Nanti akan menjelaskan buat nanti ya. Ini sertifikatnya silakan dipegang, nanti kami tagih IG biar ibunya melihat ya. Barakallahu fiik. Silakan kembali ke tempat. Kenapa kelas 1 dan 2 bisa maju ke depan, 3 sampai 6 tidak diminta untuk maju ke depan? Karena karakter antum kelas 3 sampai kelas 6 udah mulai terbentuk di alam al-muqaddas ini. Perlahan, sedikit demi sedikit. 1 dan 2 dia pintu 1 dan pintu 2 di alam al-muqaddas ini. Karena yang dirindukan dari alam al-muqaddas adalah yang dibaca Hani, karakter, bukan hanya ilmu. Orang berilmu dan banyak di negeri ini. Orang yang berkarakter itu yang dirindukan. Pak Happy, kenapa harus berbicara karakter? Nih, antum lihat. Saat acara G20 di Bali kemarin, Ana MC di Bali, saat itu kami capture, ternyata Allah Karim, yang kami lihat hari itu di acara G20 di Bali, kami MC, kami melihat satu potret, ternyata ada satu tayangan yang dimunculkan di situ. Tayangannya adalah banyak di antara mereka yang mereka belum paham, ternyata Indonesia itu peringkat ke-64 dari 65 yang pendidikannya terburuk di dunia. Peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Itu gak enak banget didengarnya. Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Itu namanya su'ul khatimah, gak enak di ujung. Udah peringkat ke-64 dari 65. Kalau peringkat ke-64 dari 215 masih enak didengar. Ini udah peringkat ke-4 dari 65. Aku tanya lagi, emang sebegitunya Pak Happy? Nah, nih, yang pertama manakah? Yang pertama, negara adik kuasa yang karakternya muncul adalah 11,5% dikuasai oleh Amerika. Pendidikan karakter, anak-anak TK udah diajarin public speaking, anak-anak TK udah diajarin bagaimana berbicara depan banyak orang. Karakternya sudah tumbuh seusia dini. Jepang 10%. Kalau kita lihat negara lain, Korea Selatan hampir sama dengan Amerika 11,5%. Kita lihat lagi Malaysia 2,1%, Singapura 7,2%. Pasti antum lagi nunggu Indonesia kira-kira berapa persen. Survei membuktikan hari itu di Daya Screen Bali ternyata Indonesia adalah 1,55%. Gak enak banget kan dengarnya?
ditambah potret pendidikan di Indonesia, hasil studi program for International Study Indonesia PISA 2015. Indonesia peringkat keberapa tadi? Peringkat 46 apa 64? Jangan terbalik. Peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Kenapa Al-Muqaddas II berdiri? Angkat karakter dan muncul generasi-generasi hebat dari Al-Muqaddas. Nanti akan muncul Al-Muqaddas III, Al-Muqaddas IV, Al-Muqaddas V, Al-Muqaddas VII. Di negeri ini muncul cahaya Al-Muqaddas untuk mengangkat prestasi. Antum nanya lagi, Ustadz, jangan main survei, mana buktinya? Nih, Anda buktikan. 2017 kami hadir untuk memotivasi beberapa sekolah di kawasan Lokma Aceh sini. Direkturnya mengatakan, Pak Chandra bisa ngasih motivasi ke pesantren kami di Lokma, Pak Happy Chandra? Oh, siap, Ustaz. Kami berangkat bersama 10 tim menuju ke Bandara Aceh. Pas nyampe di Aceh di bandara, tapi nggak ada orang yang menjemput. Antum bisa bayangkan nggak? Udah nyampe di bandara tapi nggak ada yang jemput. Kalau di Cirebon nggak ada yang jemput, aku bisa pakai ojek untuk modal atau ke Wanasaba ini. Tapi di sana, Anda nggak tahu daerahnya. Akhirnya kita cering-cering bersepuluh di Bandara Aceh. Ini mana tak ada yang menjemput. Datanglah orang yang menjemput. Kami 10 tim, berarti yang menjemput 10 orang. Kostumnya sama, seragam. Dia mengatakan, selamat datang Pak Happy Chandra di negeri seram di Makkah Aceh. Kami siap mengatakan Pak Happy Chandra kalau kasih sekolah. Oh, ini berarti yang menjemput. Dia kostumnya sama, tapi dia menggunakan helm. Berarti kalau menggunakan helm, transportasinya apa? You bilang motor, itu di Cirebon. Di Aceh bukan motor, namanya bentor, becak motor. Anda seumur umur naik becak motor. Becak motor itu drivernya di samping, penumpangnya di sampingnya. Jadi kalau angin yang gelembung kerasa banget di situ. Kalau ojek kita di belakang bisa terhalang oleh punggungnya. Anak peluk itu laptop bersama 10 tim. Anak paling depan. Angin kerasa banget. Anak peluk laptop, takut jatuh kawan. Takut jatuh dan takut tertinggal. Jangan sampai drivernya udah lewat, Anda masih di belakang gitu kan. Walaupun itu nempel. 10 tim. 3 jam kawan, gak nyampe-nyampe. Anak colek drivernya, Mas kok gak nyampe ke pesantrennya. Drivernya bilang apa? Mas Chandra, tolong tunggu sebentar. Sabarlah kau ini. Insya Allah 2 jam lagi kita nyampe. Berarti berapa jam? 5 jam. Anak udah pakai jas, kawan anak sudah pakai jas, nyebrang pula. Pas nyebrang kita naik kapal-kapal yang biasa kelotok kayak gitu loh kak. 1 jam 30 menit. Di situ itu basah, udah mulai basah kuyup, jas udah basah, itu laptop udah basah dengan cipratan air. Nyampe lah ke lokasi, ada gapura kecil tulisannya Welcome to Mr. Happy Chandra. Tulisannya pakai karton di cutting kayak gitu kawan. Ditempel, kena air hujan. Bayang itu pesantren ya, saking ingin bahagiakan orang. Welcome to Mr. Happy Chandra, pakai karton, kena air hujan. Welcome to Mr. Happy-nya hilang, yang muncul Chandranya doang di situ. Anak nunggu di gapura itu, mana ini ustadznya, kok nggak datang-datang. Di situ anak nunggu ustadznya datang. Datanglah ustadznya itu sambil dia lari mengatakan, ahlan wa sahlan Pak Happy Chandra fi ma'hadina. Ini pondok kami Pak Happy Chandra, semoga berkenan Pak Happy untuk ngasih motivasi untuk santri-santri kami. Ustadz, mana santrinya? Sebentar Pak Happy Chandra, mereka lagi sholat duha. Jadi nggak ada ruang tamu gitu kayak, nggak ada. Kita nunggu di bawah gapura itu. Datanglah santri-santrinya setelah melaksanakan sholat duha dengan jumlah santrinya berapa? 5 orang. 5 santri. Tim kami berapa orang? Tim kami lebih banyak daripada santrinya. Santrinya 5 orang. Apa kami mundur kembali ke Jakarta? Ya, kami duduk di depan anak ini. Tak ada sound, tak ada masjid seindah di Al-Muqaddas. Tidak ada layar infaqus seindah hari ini. Kami duduk di depan 5 anak itu sambil mengatakan apa? Nah, aku bangga punya kau hari ini anak. Suatu saat kau akan dibanggakan orang tuamu. Kau adalah kebanggaan di Islam di Makkah ini. Kau kebanggaan di tanah Aceh ini. Suatu saat pasti ibumu akan bangga. Suatu saat kau akan sukses nanti di pondok ini. Pasti kau akan dipeluk ibumu. Aku bangga punya kau anakku. Gara-gara anak ngomong seperti itu kak. Anak bicara tentang ibu di depan 5 anak itu. Ini 2 anak gak mau tengok kita. 2 anak ini gak menggunakan jilbab karena dia tak punya himar. Dia tak punya kerudung. Dia gak mau tengok kita gara-gara anak bicara tentang ibu depan mereka. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Dia tunjuk-tunjuk anak sambil mengatakan Pak Chandra jahat.
Pak Chandra jauh-jauh dari Jakarta datang ke pesantren kami hanya untuk bicara tentang ibu depan kami, Pak Happy Chandra. Daripada seperti ini, Pak Chandra, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke Jakarta, Pak Chandra. Tak ada yang berani bicara tentang ibu depan kami, Pak Happy. Apa salahku? Apa yang dia katakan? Pak Chandra, orang tuaku ini sudah tak ada, Pak Happy. Saat gelombang tsunami Aceh hari ini, ibuku terbawa arus ombak, Pak Chandra. Saat itu, Pak Happy, ibuku terbawa arus ombak bersama orang tuaku, ayahku, di atas lautan ombak, Pak Chandra. Ibuku dia berteriak, "Nak, jika ibumu mati hari ini, nak, nanti kau harus masuk pesantren, ya. Kau harus bisa ngaji, ya." Kami di sini, Pak Chandra, ingin belajar ngaji, Pak. Sekalipun kami berlima di sini, paling tidak aku bisa berikan doa untuk orang tua kami. Jadi kau bicara tentang ibu, berarti kau harus tanggung jawab, Pak Chandra. Bawa kami ke makam orang tua kami. Orang tuanya dikuburkan, 5 orang tua ini dikuburkan bersama 250 jenazah dalam satu lubang kuburan. Hanya potongan tubuh orang tuanya masing-masing. Kecuali anak dari Loksemawayu, dia tubuh ibunya masih utuh dan batu nisannya masih utuh. Santri waktu itu berdoa, "Ya Rabb, ij'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan." Antum tanya, Ustadz, seburuk itu pesantren mereka? Lihat tempatnya, kawan. Dia nggak punya kerudung, tapi dia mengatasnamakan dirinya adalah santriwati. Dia nggak punya kostum busana muslimah secantik Anda. Tapi antum lihat, dia mengatasnamakannya, "Saya adalah santriwati di pondok ini." Anak baru belajar mahfuzat sama mereka, nak. Ayo nak katakan manjada wajada. Itu 5 anak teriak, manjada wajada. Setelah itu hujan deras, kawan. Kita kebasahan, kuyup. Mahfuzat yang mereka pegang juga basah kuyup. Mereka tutup dengan baju ini. Anak juga basah kuyup. Anak suruh asisten untuk ambil jas hujan di benter. Bro, ambil jas hujan. Anak kedinginan. Anak pakai jas hujan. Manjada wajada. Tapi mereka nggak ngomong lagi. Atau itu kenapa? Anak ini dia teriak, Pak Chandra, jahat kali kau ini. Kau manja kali, Pak Chandra. Kami ini, Pak Hedi, 5 tahun di tempat ini kami kehujanan dan kering ini. Kau baru 5 menit di tempat ini. Kena hujan dikit, kau pakai jas hujan. Manja kali kau ini. Oh, anak malu banget di situ. Oke, anak lepas lagi jas hujan. Ayo, kita hujan-hujan di sini. Segitunya mereka belajar. Apakah di Al-Muqaddas Putri antum kehujanan kepanasan di tempat ini? Enggak, kawan. Antum ini nyaman banget. Antum masih mengatakan gak betah. No, kecuali kalau kau di sana baru kau katakan gak betah. Antum masih bilang, Ustaz, gak betah daripada. Oh, mereka lebih gak betah, kawan. Anak baru pulang mau pamitan, Kak. Nah, itu pamitan mau pulang ya. Dia tarik jas kabel sambil mengatakan, Pak Chandra, jangan kau pulang dulu. Mau nggak ngajar aku di sini? Andai kan ada tanya ke kakak kelas 6 nih, tahun ini, oh mau nggak ngajar di situ? Pasti mikir-mikir. Jangan kan anti Anda mikir-mikir. Antum bilang, emang sebegitunya Pak Happy? Mereka harus berangkat ke sekolah harus kayak Spiderman, kawan. Coba deh. Apa ada di Al-Muqaddas orang tuanya datang ke sini pakai tali kayak gitu kah? Landing di sini? Apa ada santriwati Al-Muqaddas antum nggak belajar di Al-Muqaddas pakai tali kayak gini dari rumah? Antum mah enak, udah ada transport. Nah, lihat kan. Nyawa taruhannya. Kesimpulannya apa Pak Happy? Bersyukurlah antum punya Al-Muqaddas yang indah ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mau bilang apa lagi antum? Kelas 6 masih katakan kau gak betah. Kelas 5 masih kau gak katakan, anak gak betah di pondok ini. Ingat tuh cerita anak putri tadi.
Kelas 1, kelas 2, kau masih nggak betah, pindah, hijrah kau ke Lokman sana. Kau bisa merasakan bagaimana kehujanan, kepanasan hanya belajar mahfuz. Ustadz-ustadzah yang terhormat, mereka saya mengatakan, mau nggak ngajar kami di sini? Mereka butuh Tuhan cinta dari kita, gitu. Mereka pengen banget kayak antum punya kostum indah. Maka kesimpulan di segmen ini, wujudkan impian antum yang terbaik hari ini. Hadza wallahu a'lam bishawab, dan tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maka sebelum anak tutup di segmen ini, pesan anak adalah satu. Sebelum saya kembali ke hotel dan menuju ke acara putra besok pagi, dan setelah itu ke tempat anak, bahwa semua yang hari ini hadir, wujudkan impian terbaik antum, karena bagaimanapun sebelum anak keluar, saatnya anak mengatakan masa kecil antum itu sudah lewat, masa-masa SD antum itu sudah lewat. Antum jangan pikirin lagi seragam sekolah di rumah, nak. Antum mau pakai seragam lagi merah putih, silahkan kembali ke sana. Gabung lagi sama anak SD kelas 6. Masa-masa kecil antum ini sudah lewat. Hei kakak kelas 6, antum masih mikir baby, saya pengen banget kayak yang lain pakai putih abu-abu, silahkan kak. Masa kecil itu kayak gimana Pak Epi? Masa kecil itu yang dulu antum masuk TK itu loh Pak. Antum bangga banget dengan lukisan antum yang antum buat. Lukisan anak TK dari dulu gitu-gitu aja, padahal kan antum masih ingat juga anak TK? Ada apa? Ada 2 gunung, di atasnya ada apa? Matahari, di samping matahari ada apa? Ada awan, habis itu di sekitar awan ada apa? Ada burung, di depan gunungnya ada apa? Ada sawah, kemudian di samping sawah ada apa? Bukankah ini yang antum maksud? Antum bangga hari itu betul? Itu masa antum waktu SD dulu. Hari ini masamu sudah berubah. Hari ini saatnya mengatakan, nak, ya Allah, ternyata Allah menggerakkan saya sampai hari ini. Masa-masa ini kostum ini sudah kau tak pakai lagi, Kak. Antum masih mau pakai kostum itu, silakan, Kak. Antum nggak bangga dengan kostum hari ini yang indah dan cantik ini? Hei kakak-kakak yang kelas 5, kelas 6, antum masih cemburu dengan mereka dengan kostum yang mereka pakai dengan putih abu-abunya? Hari ini antum berada di titik ini, antum katakan selamat tinggal seragam sekolah. Aku masuk ke alam amat pedas, dan impianku adalah satu Pak Happy. Kelas 6, kelas 5, 4, 3, 2, 1, ustazah, semua yang hari ini hadir, impiannya adalah suatu saat kau pakaikan toga yang indah ini. Antum pasti akan berharap Pak Happy Chandra, anak akan diwisuda nanti Pak Happy. Anak dipanggil sama MC-nya, wisudawati pertama, Ananda. Antum naik ke atas panggung dengan senyuman terbaik antum kan? Antum nunduk di depan Pak Kiai. Turun di panggung sebelah kiri, kau tatap ibumu lagi berinang air matanya. Pasti ibumu bilang, nyambak kok, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok. Sekarang kau diwisuda, indah banget. Bahagia banget orang tua hari itu. Seperti bahagianya seorang ayah dari bumi Manado yang punya anak di wisuda hari itu, dan ini real pernah kami tayangkan di Amu Kodas Putra hari itu. Kenapa dia terlambat di hari wisuda? Kelas 1, kelas 2 dia terlambat di hari wisuda karena punya ayah yang tak bisa berjalan. Dia harus mengantarkan ayahnya jalan kaki 2 jam 30 menit. Saat itu di Masjid Putra itu kan semua berlinang air mata kan. Kenapa? Karena kerinduan kakak-kakak antum yang sekarang mungkin sudah jadi alumni. Dia terlambat di hari wisuda karena dia punya seorang ayah yang tak bisa berjalan. Dia mengatakan kepada ayahnya, maafkan, aku tak bisa mengantarkanmu dengan indah. Tapi dengan indah dia sujud di kaki sang ayah sampai mengatakan, aku bangga punya ayah. The power of dream, parenting motivation, agar kita tumbuh mahabbah. The power of birrul walidain. Kapan semua itu terjadi? 2018. Anak sudah mengenal Amu Kodas.
Sudah berapa ribuan orang yang sudah tergugah hatinya untuk mencintai lebih dalam kepada orang tuanya setelah melihat tayangan ini. Termasuk alumni-alumni Al-Muqaddas yang masih komunikasi dengan kami sampai hari ini. Tayangan ini adalah menunjukkan the power of birrul walidain. Kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh setengah-setengah. Kalau ingin bahagiakan mereka, bahagiakan dulu dirimu kawan di sini. Karena ternyata ungkapan penyair itu indah. Tajriyah bimada tasbih subuh. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang layan. Ini anak pengen banget dia dari sudah, tapi Allah berkehendak lain. Uin arane di Aceh, ini kampusnya. 2019 kami sudah mengenal Al-Muqaddas. 2019 kami temukan seorang santriwati alumni Lok Sumawe hari itu. Dia pengen banget. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku pengen seperti anak Manado tadi. Minggu depan aku di wisuda Pak Happy. Ketika namaku disebut nanti Pak Chandra, aku akan berikan toaku untuk orang tua aku Pak Happy. Tapi Allah berkehendak lain. Tiba-tiba dia sakit dan dia meninggal dunia. Dia nggak merasakan indahnya pakai toga. Dia nggak bisa merasakan pelukan dari orang tuanya. Toga yang dia pakai berubah menjadi kain kafan. Acara tetap berlanjut. Disebut nama almarhumah di acara wisuda. Rina Maharani, sang wisudawati dari bumi Lok Sumawe, yang punya impian di hari wisuda, tapi wafat juga di hari wisuda. Kapan itu terjadi? 2019, 1 tahun sebelum pandemi, bulan Februari. Karangan bunga muncul di sayap kanan, selamat dan sukses wisudawan wisudawati. Tapi di sayap kiri kampus turut berduka cita untuk pahlawan dari bumi Lok Sumawe. Ketika disebut nama almarhumah, siapa yang menguburkan? Ayahnya yang baru selesai menguburkan putri, masih aroma kuburan. Dari itu dia lari dari area pemakaman menuju ke kampus. Dia mengatakan, Pak MC, saya adalah ayah dari almarhumah. Baru selesai putriku dikuburkan. Tapi aku bangga, dia adalah sarjana terbaik. Izinkan aku naik ke atas panggung Pak Happy. Ketika kau menyebut namanya, diizinkan oleh protokoler untuk menuju ke atas panggung. Ini adalah ayah yang hebat, ayah yang ikhlas, ayah yang tulus, ayah yang bangga punya seorang putri. Walaupun dia sudah wafat, tapi dia adalah sarjana terbaik untuk keluarganya. Ini tayangannya Pipa. Anda bisa lihat, ayah ini nggak bicara apa-apa kan? Tapi bahasa cintanya itu dalam. Ayah ini nggak bicara apa-apa, nah. Tapi di situ ada keistimewaan dan cinta yang dalam untuk putrinya. Ayah ini nggak bicara terlalu banyak di situ. Dia hanya berdoa untuk putrinya. Kapan itu terjadi, nah? 2019. Bukankah antum menulis tadi, iringi impian kita dengan doa? Bukankah antum menulis tadi, ya Rob, Rob itu maha baik? Bukankah antum tadi menulis, kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya, tapi pintu pertolongan Allah tidak akan pernah terbatas? Bukankah antum mencatat tadi dalam tulisanmu, berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sering mungkin? Maka di segmen ini, saatnya kami mengatakan kepada generasi Al-Muqaddas putri, saatnya antum berdoa hari ini. Ya Rabb, taubil a'marum, ya Allah, panjangkan umur kami. Wa amaru walidina, panjangkan umur kedua orang tua kami. Wasahi ansada, dan sehatkan jasad kami. Wa hasin a'malana, dan perbaikilah amalan-amalan kami. Wa lihadhi kuliha, hayya ala tilawati kitabillahil mubin. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Iya kan. Silakan dari amin ya rabbana ya rabbal alamin. Kafana hadal kalam, sebagus itu yang bisa kami sampaikan, karena Anda melihat antum juga sudah saatnya antum masuk ke asrama dan istirahat, dan anak pun kembali sekarang ke hotel dan persiapan untuk besok pagi.
Dan kami mohon pamit dari Al-Muqaddas, besok siang kami kembali ke Istana Bogor dan untuk persiapan untuk acara konferensi dan kongres multilateral. Tepuk tangan untuk Al-Muqaddas Putri Arif. Ya sudah, sebentar. Matanya bengkak semua, Ustaz. Mata antum banyak berkaca-kaca, mata antum yang sampainya air mata antum bawa ke asrama. Khawatirnya nih mata bawa ke asrama, antum nggak bisa tidur. Yang diingat ada orang Aceh. Hei, ntar ya, anak offkan ya. Kenapa setiap ke Al-Muqaddas pasti momen ini pasti muncul? Padahal santri lama itu udah pernah ikutan acara ini. Tapi sama ikutan juga terbawa suasananya. Antum nggak sadar, hei kelas 1, kelas 2, itu namanya adalah hypno audience. Storytelling bercerita itu harus kayak gitu, kena ke audiensnya, berlinang air matanya. Jarang ada cerita kayak gini terus mereka langsung tertawa, jarang kawan. Semua berlinang. Aneh makhluknya kalau kayak gitu. Kenapa antum bisa kayak gitu? Karena anda bicaranya menggunakan hipno, sense of hypnotic. Itu namanya public speaking. Andai kan anda kembalikan tayangan ini sebentar ya, anda harus tanggung jawab ini. Antum banyak yang berlinang air mata kan? Antum mulai berlinang air mata gara-gara apa? Nih, gara-gara gambar. Ini dia. Anda tiba bilang ke antum, suatu saat antum akan diwisuda dari ambil nama antum. Udah musiknya kayak gini, anak ngomongnya lebay.com, antum udah mulai, aduh membayangkan banget wisuda gitu kan? Bukan. Seorang ayah tak bisa berjalan. Dari namanya, antum lihat ayah ini menggunakan baju sederhana, tapi cintanya istimewa. Nangis lagi antum. Tapi coba kalau anak ngomongnya kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya kan punya cerita ya. Jadi dulu kan saya ke Manado, astagfirullahaladzim, itu kan acara wisuda ya. Jadi pas wisuda itu ada acara, saya itu kan waktu itu bilang, yo wisuda mau dimulai, tiba-tiba ada yang terlambat. Saya nggak habis pikir itu orang kok bisa terlambat ya. Mau tahu orangnya nggak? Jadi dia itu terlambat karena dia nggak punya uang ya. Jadi nggak punya uang untuk naik angkutan umum. Jadi akhirnya dia berjalan tuh, jadi dari rumahnya dia berjalan. Terus buka kursi roda, tahu nggak kenapa bapaknya sakit? Ya, ya. Nah ini orangnya ya, sebentar ya, sebentar. Tuh, itu orangnya. Pecah. Itu ya, nah itu orangnya. Jadi bapaknya sakit, lalu juga nggak tanya ya sakit apa nggak tahu ya. Nah, kalau anak ngomongnya kayak gitu, antum tidak tahu. Antum bedakan dengan yang A tadi. Nah, ini berarti dia di mana? Seorang ayah yang tak bisa berjalan, dia menyusul dirinya terhadap mana? Karena dia punya putra. Nangis lagi nanti. Antum bisa bayangkan ada cerita kayak barusan, tapi ceritanya cerita orang Aceh. Ini juga pernah tuh di Aceh ya. Jadi di Aceh itu ada anak perempuan, dia tuh orang Lok Sumawe ya. Antum pernah ke Lok Sumawe? Nah, saya juga baru sekali ya ke sana ya. Jadi anak itu perempuan, nah ini anaknya nih, sebentar ya, sebentar. Nah, ini makhluknya ya. Nah, jadi kan dia tuh pengen wisuda ya, pengen wisuda, katanya sih pengen wisuda ya. Nggak jadi. Tahu nggak kenapa? Meninggal. Jadi meninggal, yaudah, meninggal. Kalau udah meninggal ya, nggak wisuda. Tuh, kalau kayak gitu, tertawa itu. Ini jangan dibocorin ke putra ya. Besok di putra namain kalian nih. Nanti di putra pada yang mata. Padahal ada lagi bercerita, ngasih contoh. Inilah teknik storytelling. Kenapa orang Aceh itu sampai dia terhipno gara-gara orang Islamabad Pakistan ngomong, ayo ikhwah, ismu isya. Ada hadis dari keturunan. Ada kitab. Itu pelajaran apa? Darsul Lughah Soful awal betul. Tapi kenapa ribuan orang di Aceh banyak yang berlinang air matanya? Karena mereka mengira dia lagi berbicara tentang dasarnya tragedi tsunami Aceh. Alhamdulillah, karena Muhammad bin Iman Fitrinosi. Itu mutolak Soful awal, tapi dia bicaranya lebay.
Itu yang terjadi. Jadi antum terhipno hari ini. Ya, alhamdulillah. Yang menangis tertawa lagi. Jadi lucu lihat wajah Anda hari ini ya. Tepuk tangan untuk kita hari ini, people. Terima kasih. Pas tuh, jam 22.00 sesuai dengan info dari Kiai Dimas, Kiai Abu Nasr, dan juga Kiai Bagus hari ini. Ana doakan antum sehat ada walafiat. Sampai ketemu nanti di gerbang kesuksesan. Ana al-Fakir bicara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil.